Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to continue our material for the sixth meeting. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan ke-6. Jadi hari ini video pembelajaran ini saya buat agar mahasiswa bisa menyimak dan mencermati mengenai materi kita hari ini. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya jelaskan materinya, it's better ya. Jadi alangkah lebih baiknya jika mahasiswa terlebih dahulu pada saat memasuki jam pelajaran atau jam perkuliahan itu, alangkah baiknya mahasiswa mengumpulkan kehadiran dulu di Syam OK. Artinya mahasiswa submit kehadiran dulu di Syam OK. Ya, silahkan buka Syam OK-nya, login masing-masing di akunnya untuk mengklik daftar hadir di Syam OK supaya mahasiswa tidak ketinggalan mengisi daftar hadir di Syam OK. Setelah itu lanjut buka materinya. Oke, untuk kuisnya nanti silahkan simak dulu videonya agar bisa nanti mengerjakan kuis di akhir setelah pembelajaran ini. Jadi kuisnya itu silahkan dibuka setelah menjelaskan penjelasan yang saya sampaikan. Oke, langsung saja kita mulai penjelasan hari ini. Pada pertemuan ke-6 ini, for the sixth meeting, our topic today is question formation. Jadi minggu lalu kita telah mempelajari cara membentuk dan membuat pertanyaan yes no questions. Jadi hari ini kita akan melanjutkan kembali dengan membuat pertanyaan yaitu WH questions ya. Oke, jadi saya rasa mungkin adik-adik mahasiswa telah sebelumnya mendapatkan materi ini. Kita langsung saja. Ya, WH question di sini ada beberapa macam yang akan kita pelajari. Yang pertama itu kata tanya untuk orang itu adalah who, untuk benda adalah what, ya bukan what tapi what. Kemudian where menanyakan tempat, kemudian why itu menanyakan alasan, ya. Kemudian when itu menanyakan waktu, kemudian how itu menyatakan bagaimana, dia menanyakan mengenai proses, kemudian which menanyakan pilihan, choose, pilihan yang mana. Jadi who itu siapa, kemudian what apa, where di mana, why mengapa, when kapan, how bagaimana, dan which itu yang mana. Oke, kita lanjut. Ya. Jadi untuk membuat kalimat WH question itu ada beberapa aturan atau formulasi, ya. Jadi aturan yang pertama itu kalimat dengan kata kerja bantu. Jadi kalau minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai yes no question yang juga ada kata kerja bantunya, jadi sama dengan WH question kita juga mempelajari kata kerja bantu. Yang pertama, kalimat dengan kata kerja bantu. Ya, kalimat with helping verb. Kata kerja bantu adalah helping verb. You must infer the subject and the helping verb following the WH word atau kata tanya. Jadi kita harus infer. Jadi di-infer di sini artinya menukar atau membalik subjek dan kata kerja bantunya mengikuti kata tanya. Misalnya contoh kalimatnya itu adalah Sami is going to Florida. Ya, Sami is going to Florida. Nah, sekarang dengan kata misalnya kita gunakan kata where di mana, jadi yang ingin kita tanyakan adalah kata tempatnya ini, ya. Kata tempatnya. Ya. Nah, kita sekarang kalau ingin membuat kalimat tanya, ini ada instruksinya bahwa kita harus menukar antara subjek dan verbnya. Subjeknya adalah semi, ya. Helping verbnya adalah is. Jadi kita tukar tempatnya. Ya, ini kita tukar tempatnya. Sudah ada ini tandanya. Menjadi kalau kalimatnya Semi is going to Florida, kita ingin tanyakan kemana Semi pergi atau kemana Semi pergi.
Ya, jadi langsung kita tulis where kata tanyanya kemudian is karena sudah dibalikkan kalau positifnya semi is, tapi kalau kalimat tanya menjadi is semi, menjadi where is semi going. Ini kata kerja, ingat, ini subjeknya, ini kata kerja bentuknya is, kata kerja utamanya going, kemudian menanyakan tempatnya itu adalah Florida. Ya. Menjadi where is semi going. Ya, oke, lanjut. Oke. Ya, sudah dibalik tadi ya. Sekarang kita lanjut ya. Ya. Do markers. Ya, sama dengan yang kita sudah pelajari minggu lalu pada saat yes no question itu. Kalau misalnya dalam kalimat itu tidak ada to be atau kata kerja bantu, tidak ada modal, maka kita tambahkan, kita pakai do di kalimat itu. Apabila dalam kalimat itu tidak ada kata kerja bantu, maka kita gunakan do markers. Nah, sekarang do markers di sini itu penanda do. Kalau kalimat itu menanyakan kejadiannya sekarang atau kebiasaan, itu kita gunakan do ya atau does. Ya, sorry, yang tertutup ini do. Ya. Jadi misalnya kita subjeknya I itu kita gunakan do, you itu kita gunakan do, kemudian we itu do juga, you itu do juga, kemudian he, she, it kita gunakan does. Kemudian they kita gunakan do juga. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan pertemuan sebelumnya mengenai do markers. Ya, lanjut. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya do markers-nya itu atau kalimatnya itu pertanyaannya itu bentuknya lampau kalimatnya, maka berubah dari do does menjadi did. Untuk subjeknya I menjadi did, you juga menjadi did, ya, we menjadi did, you menjadi did, kemudian he, she, it juga jadi did. Jadi semuanya menggunakan did kalau menanyakan pertanyaannya itu lampau, ya. Pernah lanjut. Ya, nah ini ada beberapa ini persyaratan yang kedua, formulasi yang kedua. Ya, dia katakan sentences without auxiliary verb. Jadi kalimat itu kalau dalam kalimat itu seperti yang saya jelaskan minggu lalu, pertemuan sebelumnya itu, apabila dalam kalimat itu tidak ada kata kerja bantu, tanpa kata kerja bantu, maka yang pertama yang kita lakukan adalah ubah kata kerja utama menjadi bentuk dasarnya. Ya, kalau Anda lihat di contoh ini, ya, kata kerja utamanya itu adalah broke, ya. Tapi karena kita ingin buatkan kalimat tanya, maka broke ini berubah menjadi bentuk dasarnya adalah brick, ya, brick. Kemudian kalimat tanpa kata kerja bantu harus memiliki bentuk kata kerja do, menyisipkan kata kerja do. Karena di kalimat ini tidak ada kata kerja bantu, ya. The man broke the window. Nah, kita ingin buatkan kalimat pertanyaan dengan menggunakan what. Ya, kita perhatikan dulu. Ya, kalimat tanpa kata kerja bantu kita lihat dulu. The man broke the window ini tidak ada kata kerja bantu di dalam. Nah, sekarang kita identifikasi dulu kalimatnya present atau past. Karena dia gunakan kata kerja bantu di sini, kata kerja utamanya itu bentuk kedua, berarti ini sudah jelas past, kalimatnya past, lampau. Ya, bukan kata kerja utamanya, bukan bentuk pertama. Makanya ini kalimatnya lampau. Nah, kalau sudah kita identifikasi, ingat yang pertama tadi itu kita ubah bentuk kalimat kata kerja utamanya, main verbnya menjadi kata kerja bentuk pertama, bentuk dasarnya, ya base formnya istilahnya. Kemudian yang ketiga, letakkan kata tanya di posisi awal, ya menjadi ya. Dan katakan ini apa yang laki-laki itu rusak. Jadi kalimat ini laki-laki itu merusak jendela. Kita ingin tanyakan, jadi dia menanyakan window-nya, objeknya. Apa yang laki-laki itu rusak? What did the man break?
Ya, kita pakai did di sini karena dalam kalimat ini tidak ada kata kerja bantu. Seandainya di sini ada is misalnya atau modal, maka ya, tetap di sini kita gunakan kata kerja bantunya. Tapi karena dalam kalimat ini tidak ada kata kerja bantu, maka kita gunakan did. Ya, begitu. Ya, nah sama. Aturan atau formulasi kedua itu the subject is unknown. Kalau misalnya subjek yang ingin ditanyakan atau subjeknya itu subjeknya tidak diketahui. When the subject of sentence is not known, there is no inversion. Jadi kalau misalnya subjeknya dalam kalimat itu tidak diketahui, maka tidak terjadi pertukaran. Jadi kalimat ini tidak ada pertukaran sama sekali. Kalau misalnya kita gunakan itu yang ingin ditanyakan itu adalah subjeknya, kita pakai who. Yang ini kita tanyakan adalah bla 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 is feeling sick. Siapa yang sakit? Ya. Jadi utamanya itu ini. Jadi langsung saja just add the WH word to take the place of the unknown the subject. Jadi kita langsung menambahkan kata tanya setelah place the unknown subject. Setelah ini yang tidak diketahui. Misalnya di sini dikatakan Rita is feeling sick, kita yang tanyakan siapa yang sakit. Jadi langsung saja kita ganti kalimat ini. Jadi yang subjeknya di sini menjadi kalimat tanya, langsung diturunkan, tidak ada inversi. Ya. Siapa? Who is feeling sick? Jadi tidak ada yang ditukar. Who is feeling sick? Karena yang ditanyakan adalah subjeknya, tidak ada yang ditukar-tukar. Beda kalau yang ada penukaran yang seperti tadi yang dalam kalimat misalnya kita ada kata tanya where, why, when, how, which, what, itu biasanya ada kita pakai inversi. Tapi kalau who itu enggak, langsung saja turunkan. Ya, misalnya Ali is playing football. Kita yang tanyakan siapa yang sedang bermain sepak bola, langsung saja who is playing football. Ya, begitu saja. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah subjeknya. Nah, sama dengan ini yang lagi. Ada kalimat ini. Jenny went to the store. Jadi di sini tidak ada kata kerja bantu. Ya, jadi kata kerja went itu bentuk kedua dari go. Jadi ini kalimatnya past tense. Ya. Yang ingin ditanyakan adalah yang kita gunakan kata tanya adalah who, people. Ya. Aturannya there is no change, jadi tidak ada kata kerja bantu dan tidak ada juga perubahan. Jadi kita ingin tanyakan Jenny went to the store, kita ingin tanya siapa yang pergi ke pasar atau siapa yang pergi ke toko. Ya. Jadi membuat kalimat tanyanya menjadi who went to the store. Ya, jadi langsung saja ini kita cut, kita ganti menjadi who went to the store. Begitu saja. Kalau misalnya yang ingin ditanyakan adalah orangnya atau who.
Kemudian lanjut. Ya. Nah, ini beda lagi. Kalau misalnya kita gunakan yang ingin kita tanyakan adalah when, kita gunakan kata tanya when atau waktu itu, misalnya dia katakan Matt is going to the mall tonight. Jadi kita ingin katakan, dia katakan seperti ini, Matt is going to the mall tonight. Matt akan pergi ke mall nanti malam. Ya, jadi nanti malam itu Matt akan pergi ke mall. Jadi kita gunakan kata when, ya, menanyakan waktu. Jadi kalimatnya nanti itu kalimat tanya menjadi kapan Matt akan pergi ke mall. Jawabannya adalah tonight. Nah, sekarang rule-nya itu kalau kita ingin membuat kalimat tanya, we must invert the subject and the helping verb, karena di dalam kalimat ini itu ada kata kerja bantu itu adalah is, maka aturan berlaku kita harus invert atau tukar antara subjek dan antara subjek ini, subjek dengan kata kerja bantunya. Jadi kita harus tukar tempatnya menjadi mengapa? Mengapa harus tukar? Karena ada kata kerja bantu di dalam, ada helping verb-nya. Jadi kalimat yang benar adalah when is Matt going to mall. Ya, jadi jangan lagi tonight, karena kan yang ingin ditanyakan adalah tonight-nya. Jadi when is Matt going to the mall? Jadi kapan Matt pergi ke mall? Iya, jadi tadi ini sudah mendapatkan inversi atau invert atau ditukar tempatnya. Ya, kalau kalimatnya kan Matt is going, tapi karena kita umum kalimat tanya menjadi when is Matt going? Oke, lanjut. Tonight, ya. Jawabannya tonight. Ya. Oke, sama dengan yang ini. Nah, sekarang ini kalimat yang selanjutnya, contoh selanjutnya itu adalah menggunakan kata what atau apa. Ya, kita lihat kalimatnya dulu. Bob brought cookies to school. Kita identifikasi dulu kalimatnya ini present atau past. Karena dia pakai kata kerjanya bentuk kedua dari bring, maka kalimat ini adalah ini bentuk kedua. Ya, bentuk pertamanya adalah bring. Bentuk dasarnya istilahnya. Bob brought cookies to school. Bob membawa kue ke sekolah. Nah, sekarang kita gunakan kata what itu ingin menanyakan ini cookiesnya, ya. Jadi nanti kalimat itu menjadi apa yang Bob bawa ke sekolah, begitu ya. Jadi rules-nya itu sama juga. Jadi kita invert, ya. Tidak ada karena kalimat ini tidak ada kata kerja bantu di dalam, maka kita tentukan karena ini tadi sudah kita tentukan bahwa dia adalah past, maka ini kalimatnya past, ya. Kalimatnya past, maka kita gunakan did, ya, menjadi what did Bob bring to school. Jadi apa yang Bob bawa ke sekolah. Jadi kata yang brought tadi itu bentuk kedua, karena dia past tense, sekarang berubah ke dalam bentuk pertama menjadi bring, ya. Menjadi what did Bob bring to school? Apa yang Bob bawa ke sekolah. Jadi jawabannya Bob brought cookies to school. Kalau misalnya kita ingin ubah ke dalam bentuk kalimat tanya menjadi what, ya. Jadi kalau misalnya di sini misalnya saya gunakan who, misalnya saya gunakan saya ingin tanyakan adalah Bob. Misalnya siapa yang membawa kue ke sekolah. Jadi kalau misalnya kita pakai who itu tidak ada lagi perubahan. Jadi langsung saja who brought cookies to school, karena yang ditanyakan adalah Bob. Seandainya kita gunakan who, karena ini kita gunakan what. Sama juga kalau misalnya kita gunakan di sini where. Jadi saya katakan kemana Bob membawa kue, misalnya. Jadi tinggal saja kita katakan where did Bob bring cookies. Seandainya yang ditanyakan adalah where-nya, kemananya. Oke, ya. Lanjut. Nah, jadi ingat, ini ada sebagai pengingat buat dalam membuat kalimat, ya.
Ya, jadi yang pertama itu sentences with helping verb. Jadi kalau misalnya dalam kalimat itu, ingat ini adalah apa formula atau aturan itu. Kalau dalam kalimat itu ada kata kerja bantu, maka kita harus invert atau tukar antara subjek dengan kata kerja bantunya. Tapi kalau dalam kalimat itu sentences without helping verb, tanpa kata kerja bantu, maka kita butuh do support. Nah, kita butuh marker tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Kalau kalimat itu tidak ada kata kerja bantunya, kita pakai do. Ya, kalau misalnya kalimatnya pertanyaannya itu sekarang, kita gunakan do atau does. Tapi kalau kalimatnya itu lampau, kita gunakan did. Ya, dengan catatan kalau gunakan did itu kata kerja utamanya kembali ke bentuk dasar, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Nah sekarang unknown subject, kalau misalnya yang ditanyakan itu subjek, maka kita tidak gunakan ini invert, langsung saja subjeknya kita ganti menjadi kalimat tanya. Oke. Lanjut. Oke. Nah, untuk kuisnya, ya untuk kuisnya nanti itu karena tadi saya sudah jelaskan bagaimana caranya. Nah, ada di SumOK-nya, ingat segala sesuatu yang saya input atau letakkan di SumOK itu harus dibuka secara berurutan atau sistematis. Ya, harus berurutan dan sistematis Anda mengaksesnya. Jangan langsung loncat ke kuis tanpa melihat materi terlebih dahulu. Jadi saya sarankan untuk melihat video ini dulu baru lanjut ke kuis. Jadi untuk kuisnya nanti di SumOK itu, kuis yang pertama itu Anda menjawab kuis yang ada di SumOK. Jadi kuisnya ini yang ada untuk kuis yang pertama itu, yang pertama ini WS question test itu yang pertama. Tinggal ada pilih saja karena ini pilihan. Misalnya nomor 1 itu question bla 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 do you live. Kira-kira kalimat tanya apa yang cocok di sini? Who do you live misalnya. What do you live? Misalnya, where do you live? Yang mana kira-kira yang benar, yang biasa digunakan dalam kesehariannya kita. Oke. Kemudian yang kedua itu kuis yang nomor 2 juga sama. Kalau kuis yang nomor 2 itu di sini kita disuruh tambahkan do markers atau to be. Ya. Kalau misalnya dalam kata kerja itu ada misalnya yang ingin kita tanyakan adalah ada kata kerja utamanya, maka kita gunakan do atau does. Tapi kalau dalam kalimat itu tidak ada kata kerja utama dan hanya menanyakan objek misalnya atau noun atau adjective atau adverb, maka kita gunakan to be. Ya, sama waktu kita yang yes no kemarin. Ya, lihat saja kalimatnya. Sama yang nomor 1 misalnya dia katakan where bla 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 she walk. Di sini she walk ada kata kerja utamanya tidak? Ya, ada. Kata kerja utama adalah bekerja, maka kita gunakan does karena kata subjeknya adalah she. Jadi he, she, it itu gunakan does. Kemudian yang kedua when bla 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 you finish school. Ya. When bla 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 you finish school-nya. Kata kerja utama di sini ada apa? Ya, ada finish. Ya. Kemudian subjeknya you, maka kita gunakan do. Ya. Kemudian yang ketiga selanjutnya sama. Ya, kecuali kalimat nomor 4 karena di sini tidak ada kata kerja utama, maka di sini antara is dan are. Kalau misalnya subjeknya itu satu yang ditanyakan, game-nya satu, maka gunakan is. Tapi kalau misalnya dia katakan the games, ada s-nya, gunakan are. Ya, kalau dalam kalimat itu tidak kata kerja utama, maka gunakan is or are. Oke. Kemudian yang selanjutnya sama juga yang tadi. Ya, penjelasannya tinggal Anda tambahkan saja. Misalnya sini where apa? Ada kata kerja utama live menjadi where do you live? Ya, bla bla how bla 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 you tidak ada kata kerja utama, maka ya otomatis yang kita pilih adalah to be. Tinggal dipilih is atau are. Oke. Lanjut. Kuis yang kedua di SumOK-nya itu kita informasikan misalnya nomor 1 itu which question word is used for asking about time. Jadi kata tanya apa yang digunakan untuk menanyakan waktu. Kira-kira Anda pilih di sini, silahkan pilih. Nanti buka di SumOK linknya masing-masing ya. Oke. Saya rasa untuk
pembelajaran atau pengajaran melalui video saya rasa cukup. Jadi saya harapkan mahasiswa setelah menonton video ini dari awal sampai akhir, silahkan lanjutkan untuk mengisi kuis yang ada di Syam Oke. Ya, ada di Syam Oke. Jadi saya himbau agar mengerjakan kuisnya agar bisa terekam dengan baik di riwayat Syam Oke. Apabila ada mahasiswa yang mengisi kehadiran tanpa mengerjakan kuis, tanpa terlihat bahwa terekam bahwa dia telah membuka dan mengerjakan kuis, itu artinya dia tidak hadir perkuliahan. Tapi kalau mahasiswa tidak mengisi kehadiran, tapi dia mengisi kuis dan mengerjakan kuis, itu artinya mahasiswa tersebut aktif dalam pembelajaran. Jadi cukup sekian untuk video pembelajaran kita hari ini. Kita akan lanjut ke video pembelajaran yang selanjutnya pada pertemuan yang selanjutnya. Okay, I think it's enough for the presenting the material today. I hope you enjoy watching this video. Yeah, I think it's enough. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.